Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini adalah konsep di mana kita menyembunyikan detail internal suatu objek dari akses langsung dari luar. Tujuannya itu untuk pertama melindungi data dari perubahan yang tidak sah atau tidak diinginkan, lalu mengontrol akses ke data melalui metode khusus seperti getter dan setter, dan memastikan integritas data dengan menambahkan validasi atau logika tertentu saat data diubah. Dengan enkapsulasi kita bisa membuat kode yang lebih aman, terstruktur, dan mudah dikelola. Nah, untuk memahami enkapsulasi, kita akan membuat sebuah kelas. Pertama kita buat kelas mahasiswa. Sini, kelas mahasiswa. Dan mendeklarasikan 3 properti private. Pertama, properti private dengan string nama. Jadi properti private nama, lalu kemudian private string name dan private integer usia. Oke. Jadi properti private ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas ya. Jadi properti private ini akan menyimpan data mahasiswa, tapi karena mereka private, kita perlu menyediakan cara untuk mengakses dan mengubah nilainya. Caranya itu, untuk mengakses dan mengubah properti private, kita akan menambahkan metode public yang disebut getter dan setter. Jadi getter digunakan untuk mengambil nilai, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai. Nah, cara buatnya, kita buat metodenya. Metode publicnya public string nama. Oke, get ini untuk membuat getter, return nama. Oke, lalu untuk setternya ini nama sama dengan value-nya. Oke, kemudian kita buat untuk name. Kemudian kita buat untuk name. Aduh, jelek. Oke, sini name. Nah, sini kita pakai properti name tadi. Name selanjutnya sini usia. Error karena ini juga adalah integer. Oke. Jadi dengan getter dan setter ini kita bisa mengontrol bagaimana data diakses dan diubah. Misalnya nih, kita bisa menambahkan validasi di dalam setter untuk memastikan data yang dimasukkan itu valid. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan metode public, tampilkan data untuk menampilkan informasi mahasiswa ke konsol. Jadi dalam kelas ini kita akan membuat metode public void ya, karena ini akan digunakan untuk menampilkan data mahasiswa. Tampilkan data ini. Nah, karena untuk menampilkan data ini kita pakai console readline. Lalu kita nama dan ini
Selanjutnya kita untuk NIM, oke, lalu usia, tambahkan tahun sini, ambil usia, sip. Jadi nanti metode ini akan mengakses properti privat dan menampilkannya. Sekarang kita akan menggunakan kelas mahasiswa yang sudah kita buat di dalam kelas program. Maaf, maksud saya kita akan menggunakan kelas mahasiswa yang sudah kita buat tadi di dalam kelas program kita, yaitu yang ini, kelas utama dari program kita. Pertama kita hapus dulu ini, lalu kita buat objek mahasiswa dengan nama MHS1, objek mahasiswa dengan nama MHS1. Jangan lupa keyword new mahasiswa. Nah, kemudian kita mengisi data mahasiswa menggunakan setter. Perhatikan bahwa kita tidak mengakses properti privat secara langsung, melainkan melalui metode public. Jadi caranya tuh mahasiswa 1 nama tuh, lalu satu titik, jadi kita panggilnya NIM sama dengan 2302095033. Oke, titik usia 2019. Oke. Nah, setelah data diisi, kita bisa menampilkannya menggunakan metode tampilkan data yang telah kita buat tadi. Di sini kita buat dulu keterangannya. Data mahasiswa. Mahasiswa 1. Lalu panggil MHS1 titik, tampilkan data. Nah, untuk sekarang kita coba run. Nah, jadi di sini yang salah. Oh ya, ini dia. Maaf. Ke sini nih. Kita run ulang. Outputnya sudah benar, tapi keterangannya kita lupa ganti. Jadi ini. Nah, jadi datanya sudah benar ya. Kita juga bisa mengubah datanya. Maksudnya misalnya kita ubah data usia ya. Jadi di sini usia kita ganti misal jadi 21. Nah, selanjutnya kita tampilkan ulang ini. Kita tampilkan ulang datanya.
data mahasiswa setelah perubahan usia. Oke, kita run ulang. Nah, jadi datanya di sini, datanya juga sudah terganti di sini. 21 tahun. Data mahasiswa 1, lalu setelah perubahan usia 21 tahun. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat beberapa manfaat enkapsulasi, yaitu untuk keamanan data. Properti private itu tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Nah, jadi kemudian fleksibilitas, kita bisa menambahkan validasi atau logika tertentu dalam setter. Misalnya memastikan usia tidak boleh negatif. Kemudian kemudahan pemeliharaan juga. Jika suatu saat kita ingin mengubah cara data disimpan atau diakses, kita hanya perlu mengubah implementasi getter dan setter tanpa mengganggu kode di luar kelasnya. Jadi kesimpulannya, enkapsulasi adalah konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang membantu kita menyembunyikan detail internal dan mengontrol akses ke data. Dengan enkapsulasi, kode kita menjadi lebih aman, terstruktur, dan mudah dikelola. Sekian penjelasan singkat saya tentang enkapsulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.